Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di video saya kali ini, saya kemudian akan membahas mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan feminisme postkolonial dan feminisme postmodernisme, disertai dengan beberapa contoh tokoh yang kemudian membahas mengenai teori feminisme ini, baik itu feminisme postkolonial maupun feminisme postmodernisme. Kita langsung lanjut ke videonya. Kita masuk pada materi yang pertama mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan feminisme postkolonial dan juga contoh tokoh yang kemudian berkaitan atau berhubungan atau mendukung aliran feminisme dengan menggunakan teori postkolonial. Ketika kita mendengar kata postkolonial, tentu terbesit di dalam pemikiran kita mengenai penjajahan. Ya, ketika kita memperhatikan kata postkolonial secara etimologi, ada dua kata. Yang pertama post, artinya sesudah atau setelah, sedangkan yang kata yang kedua adalah kolonial yang artinya penjajahan atau terjajah. Jadi ketika kita menggabungkan kedua kata ini, kita dapat mendapatkan pemahaman adalah sesudah penjajahan, masa sesudah penjajahan. Jadi secara terminologi kita memahami bahwa feminisme postkolonial merupakan salah satu aliran atau teori feminisme yang kemudian muncul setelah masa penjajahan di suatu negara atau di suatu daerah. Feminisme postkolonial ini juga timbul sebagai sebuah kritik atas ketidakpuasan feminis dari gerakan feminisme di dunia pada bagian pertama dan juga bagian kedua, karena hanya fokus kepada perempuan kulit putih kelas menengah. Sedangkan feminisme postkolonial kemudian hadir pada tahap yang ketiga seperti yang sudah saya katakan tadi, sebagai sebuah kritik atas ketidakpuasan mengenai dukungan kepada para perempuan. Selain itu, feminisme ini juga berfokus mengenai melihat bagaimana perempuan, khususnya yang kemudian berada di daerah yang mengalami penjajahan atau bekas jajahan, yang kemudian tetap dimarginalisasi. Mereka kemudian mendapatkan sebuah marginalisasi ganda, di mana mereka telah dijajah dan juga terdapat perbedaan status memandang perempuan dan laki-laki yang kemudian masih terus terbawa hingga telah selesainya masa penjajahan di daerah tersebut, sehingga feminisme postkolonial hadir untuk menjadi sebuah kritik dari permasalahan ini. Salah satu tokoh yang kemudian saya pilih dalam aliran atau teori feminisme postkolonial itu adalah Spivak, di mana menurutnya masyarakat subaltern setelah masa kolonial itu meliputi para imigran, pekerja kelas bawah, perempuan timur, dan berbagai subjek pasca kolonial setelah kolonial, di mana mereka semua itu adalah orang-orang yang suaranya selalu diwakilkan, sehingga kehadiran mereka hanya dianggap sebagai sebuah praktik dominasi. Konteks situasi hari ini sudah jelas memperlihatkan bahwa perempuan pasca kolonial melalui teori Spivak ini memperlihatkan bahwa kaum perempuan tidak mempunyai akses, tidak memiliki akses terhadap suatu keputusan atau kebijakan yang akan disetujui, sehingga dianggap bahwa posisi mereka sangat rentan untuk mengalami manipulasi ataupun mengalami marginalisasi. Oleh karena itu, konflik yang kemudian terjadi di beberapa daerah yang telah mengalami masa penjajahan sangat menampilkan watak penguasaan dan pembedaan terhadap kaum perempuan yang kemudian berjuang. Ya, sama seperti ketika kita melihat keadaan negara kita, negara Indonesia, di mana negara Indonesia kemudian tentu mengalami yang dinamakan dengan feminisme pasca kolonial. Setelah negara kita dijajah oleh beberapa negara, tentunya ada kemudian beberapa perempuan atau yang disebut juga subaltern di dalam hal ini,
yang kemudian merasakan mengenai hal ini, mengalami marginalisasi atau dimanipulasi, di mana dianggap bahwa suara mereka itu, kehadiran mereka itu selalu diwakilkan oleh orang-orang yang lebih berkuasa dibandingkan dengan mereka yang hanya kelas bawah. Perempuan pasca kolonial juga pasti tidak terlepas dari wacana pembentukan dan juga adanya ketimpangan di dalam kehidupan mereka secara real, di mana adanya perampasan hak-hak ruang hidup, penguasaan dan penghancuran alam, di mana kerusakan alam ini juga merupakan simbol yang berkaitan dengan perempuan. Peristiwa mengenai kerusakan alam kemudian memperlihatkan keterikatan alam dengan perempuan. Di belahan dunia, kemudian perempuan dianggap memiliki andil yang cukup besar dengan alam. Gerakan seperti contohnya gerakan sabuk hijau di Kenya yang diinisiasi warga Maatai di wilayah India, dengan gerakan Chipko yang terkenal dengan tradisi memeluk pohon dari ancaman deforestasi dan hancurnya keanekaragaman hayati. Lalu kemudian ada juga perjuangan para perempuan di Kendeng yang kemudian menolak adanya pendirian pabrik semen yang akan mengancam sumber kehidupan dan lingkungan mereka, dan juga yang terjadi di Purworejo, di Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana mereka kemudian menolak untuk melakukan hal yang berdampak buruk kepada alam. Perempuan kemudian dianggap memiliki peran dalam pengelolaan dan penjaga alam, di mana mereka lebih intens untuk terlihat. Namun suara-suara mereka kemudian seringkali tidak terdengar karena dalam konteks ini mereka kemudian dianggap menjadi golongan yang subaltern. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa orang-orang yang merupakan golongan subaltern pasca kolonial atau post kolonial merupakan orang-orang yang suaranya diwakilkan oleh orang-orang yang lebih berkuasa, dan tidak jarang juga mereka pasti akan merasakan marginalisasi dari orang-orang yang lebih berkuasa dari mereka. Sehingga diskursus pasca kolonialisme kemudian melihat perempuan di dunia ketiga sangat mengalami marginalisasi atau terpinggirkan. Oleh karena itu, kemudian muncullah teori dari Spivak ini yang sudah saya jelaskan tadi, yang menggunakan pisau analisis yang digagas oleh salah satu pemikir kontemporer, yaitu Gayatri Chakravorty Spivak, yang merupakan salah seorang tokoh feminisme postkolonial yang kemudian membela hak-hak perempuan, khususnya di daerah yang telah mengalami penjajahan, di mana perempuan dianggap sebagai golongan yang subaltern atau golongan yang terpinggirkan, yang termarginalisasi dari orang-orang di sekitarnya. Baik, kita masuk pada pembahasan mengenai materi kedua, mengenai feminisme postmodernisme. Apa yang kemudian dimaksud dengan teori feminisme ini, dan juga siapa kemudian tokoh yang berkaitan mengenai teori ini. Seperti yang kita ketahui, feminisme postmodernisme merupakan sebuah pergeseran paradigma di dalam sebuah feminisme yang kemudian merespons kritik terhadap narasi universal dan tunggal mengenai perempuan. Feminisme ini kemudian menolak gagasan bahwa ada satu kebenaran universal mengenai pengalaman perempuan dan mengakui pluralitas pengalaman perempuan yang beragam. Jadi kita pahami bahwa feminisme postmodernisme ini menjadi sebuah pergeseran paradigma dalam feminisme yang kemudian merespons bahwa perempuan juga memiliki pengalaman yang ganda, bukan hanya pengalaman yang tunggal. Sehingga feminisme postmodernisme ini kemudian hadir untuk merespons mengenai hal itu.
Salah satu tokoh yang kemudian terkenal atau dikenal dengan pemikiran mengenai postmodernismenya itu ialah seorang tokoh bernama Luz Irigaray, di mana dia adalah seorang pemikir yang beraliran post-strukturalis yang merupakan warga kelahiran Belgia yang kemudian bermukim atau tinggal di Perancis. Arah pemikirannya ini kemudian dimulai atau muncul dari keberadaan bahasa dan budaya dalam lingkungan dunianya, di mana hal ini menjadi problem dan juga melahirkan kritik sehingga menghadirkan suatu pandangan baru di mana bahasa tidak membentuk pandangan tentang dunia dari si penuturnya, akan tetapi yang terjadi adalah bahasa hanya cenderung membentuk pandangan tertentu subjek mengenai dunia. Irigaray kemudian memilih untuk mengambil peran di dalam perkembangan feminisme postmodernisme pada ranah bahasa dan juga budaya. Jadi Irigaray lebih tertarik untuk membahas teori feminisme ini di dalam ranah bahasa dan juga budaya. Seperti yang kita lihat tadi, alasannya lahir dari eh, perbedaan bahasa yang ada. Dia kemudian melihat bagaimana kemudian perempuan dipandang dan terepresi oleh bahasa yang dibentuk oleh budaya patriarkal yang maskulin. Padahal menurut Irigaray ada juga jenis perempuan lain yang juga harus dikenal, yaitu perempuan sebagaimana dilihat perempuan. Jadi menurut Irigaray ada bahwa perempuan juga harus dilihat sebagaimana dia adalah perempuan, bukan dilihat sebagai laki-laki atau maskulin. Irigaray kemudian mengkritiki mengenai hal itu. Kemudian perlu kita tahu juga bahwa ada ketegangan antara keyakinan dari Irigaray bahwa pada akhirnya kita harus mengakhiri proses pelabelan dan kategorisasi, serta keyakinan yang lain bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatan dengan proses itu. Bagi Irigaray sendiri, kontradiksi dengan diri sendiri merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap konsistensi logis yang diperlukan, di mana perempuan secara tidak terbatas merupakan lian bagi dirinya sendiri. Lalu menurut Irigaray, seperti penjelasan awal saya tadi, bahwa dia fokus kepada bahasa. Dia menganggap bahwa bahasa sebagai representasi dari maskulinitas. Menurut Irigaray, bahasa di dalam masyarakat patriarkal tidak hanya bersifat netral, tetapi juga syarat dengan adanya bias gender yang kemudian mendukung kekuasaan dari kaum pria. Dia berpendapat bahwa bahasa sebagai sistem tanda dan juga menjadi simbol telah dikonstruksi melalui pengalaman pria dan untuk mewakili perspektif pria. Jadi ia menganggap bahwa bahasa itu telah dilaksanakan atau diterapkan melalui pengalaman kaum pria. Jadi ketika perempuan menggunakan bahasa ini, mereka kemudian beroperasi dalam sistem yang secara fundamental tidak mencerminkan pengalaman atau subjek dari mereka, yang berarti bahwa perempuan dalam menggunakan bahasa yang tersedia dipaksa untuk kemudian menyesuaikan diri dengan kategori dan struktur maskulin. Hal itulah yang kemudian dikritisi oleh Irigaray. Selain itu, Irigaray juga mengacu pada karya Sigmund Freud dan juga Jacques Lacan mengenai psikoanalisis yang untuk menekankan bagaimana bahasa dan budaya membentuk identitas dari gender. Pendapat dari Lacan bahwa mengidentifikasi bahwa sebagai law of the father atau hukum ayah, di mana subjek hanya dapat mengakses bahasa dengan mengidentifikasi diri mereka dengan aturan maskulin, yang kemudian dari hal ini menempatkan bahwa perempuan berada di posisi yang terpinggirkan. Sehingga Irigaray kemudian memberikan kritik utamanya mengenai psikoanalisis dan juga filsafat tradisional
ini adalah bahwa keduanya cenderung menggunakan bahasa untuk menciptakan perempuan sebagai sebuah objek. Perempuan kemudian tidak diakui sebagai subjek, melainkan hanya diakui sebagai objek dengan pengalaman independen yang valid, tetapi dilihat melalui lensa kebutuhan dan hasrat seorang pria. Jadi perempuan tidak pernah dianggap sebagai subjek yang independen, yang valid, melainkan yang sebaliknya perempuan hanya dipandang sebagai sebuah objek, sebagai sebuah kebutuhan dan juga hasrat dari pria. Dengan kata lain, perempuan hanya memiliki tempat dalam bahasa dan budaya jika mereka berfungsi untuk mendukung struktur dari maskulinitas. Jadi perempuan hanya dianggap sebagai uh, memiliki tempat. Perempuan hanya dianggap di dalam sebuah masyarakat ketika mereka benar-benar bisa memenuhi maksud atau keinginan dari kaum pria atau maskulinitas. Selanjutnya di dalam karyanya The Sex Which Is Not One, Irigaray kemudian membahas bahwa tidak adanya representasi tubuh perempuan di dalam bahasa. Tubuh pria dan pengalaman pria secara historis menjadi sebuah norma dalam diskursus filosofis dan juga ilmiah, sementara tubuh perempuan sering diabaikan atau direduksi menjadi peran biologisnya semata. Jadi tubuh perempuan hanya dianggap memiliki peran biologis semata seperti reproduksi. Irigaray kemudian mengajukan pertanyaan kritis, yaitu bagaimana tubuh perempuan dapat direpresentasikan dalam bahasa yang diciptakan oleh pria untuk pria. Karena bagi Irigaray, tubuh perempuan kemudian memiliki cara yang berbeda untuk mengalami dunia, terutama melalui sensualitas dan relasi dengan yang lain. Ia juga berpendapat bahwa pengalaman ini sangat sulit untuk diartikulasikan di dalam bahasa yang didominasi oleh logika maskulin yang menekankan rasionalitas, kontrol, dan objektivitas. Ia menyerukan untuk bahasa tubuh perempuan. Jadi solusi dari semua itu, Irigaray kemudian menyerukan mengenai bahasa tubuh perempuan, di mana hal ini lebih menghargai pengalaman dan sensualitas dari perempuan. Sebuah bahasa yang kemudian lebih cair, lebih plural, dan tidak terikat oleh struktur kaku dari maskulinitas. Jadi Irigaray kemudian mengusung sebuah solusi, yaitu mengenai bahasa tubuh perempuan, di mana menurutnya bahwa bahasa tubuh perempuan ini lebih pluralitas bagi semua orang dan tidak banyak mengandung dan tidak kaku atau tidak taat kepada maskulinitas, sehingga lebih cocok kepada kaum perempuan. Setelah memberikan kontribusi atau alternatif mengenai permasalahan maskulinitas bahasa ini, Irigaray memberikan sebuah solusi mengenai bahasa tubuh perempuan, di mana dia melakukan usaha untuk mencari tahu mengenai apa yang dimaksud dengan hal ini. Ia menyerukan pembuatan bahasa yang lebih baru dan lebih sesuai untuk mewakili pengalaman dan juga identitas perempuan. Bahasa ini menurut Irigaray harus mencerminkan pluralitas, fluiditas, dan keterkaitan yang menjadi ciri khas pengalaman perempuan. Alih-alih berfokus pada satu subjek yang tegas, seperti yang terlihat di dalam bahasa maskulin yang dikritiki oleh Irigaray, bahasa feminin kemudian akan lebih bersifat dialogis dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Jadi menurut Irigaray, bahasa feminis ini lebih dialogis, lebih cocok kepada semua masyarakat dan lebih terbuka, dan tidak akan ada perbedaan seperti bagaimana bahasa-bahasa yang telah dibentuk yang lebih menekankan kepada maskulinitas itu sendiri. Irigaray juga menekankan bahwa perempuan sangat penting untuk berbicara dari tubuh mereka sendiri dengan cara yang menghormati pengalaman unik mereka sebagai seorang perempuan. Irigaray menekankan bahwa perempuan juga harus berani untuk
berbicara dari tubuh mereka sendiri, yang artinya mereka harus berani untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan kepada orang-orang, agar orang-orang yang masih menganut mengenai patriarkal, masih sangat maskulinitas, kemudian mau menghormati mereka. Tetapi menurut Irigaray, dari semua hal ini, sebuah solusi yang ia tawarkan, dia kemudian berpendapat bahwa dia tidak menolak semua bahasa yang ada, sama sekali tidak menolak. Tetapi menurut Irigaray yang dilakukan adalah perlu untuk dilakukan perubahan, perlu untuk dilakukan revisi, perlu untuk lebih memperluas jangka pikir kita, pengetahuan kita, wawasan kita, informasi kita, memperluas batas-batasnya untuk mencakup dimensi yang kemudian sebelumnya itu diabaikan atau ditekan. Dalam hal ini adalah mengenai perempuan, karena pada sebelumnya bahasa itu lebih penekanan kepada pengalaman maskulinitas. Jadi menurut Irigaray, hal ini kemudian harus kembali diubah atau direvisi dengan menambahkan wawasan yang lebih luas, bahwa perempuan juga perlu untuk diikut sertakan dalam ini dengan membuat bahasa tubuh yang feminin, di mana bahasa ini akan lebih pluralitas, fluiditas, dan juga tidak memberikan penekanan, tidak menekankan kepada hanya satu subjek, melainkan lebih bersifat dialogis dan juga terbuka terhadap perbedaan yang ada. Itu saja pemaparan materi dari saya mengenai apa yang dimaksud dengan feminisme postkolonial dan salah satu contoh tokoh yang kemudian berperan penting di dalam teori ini, dan juga apa yang dimaksud dengan feminisme postmodernisme, dan juga salah satu tokoh yang kemudian sangat berperan penting di dalam mendukung teori ini. Dan kiranya materi yang saya sampaikan bisa berguna, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan yang telah mendengarkan, untuk lebih memberikan wawasan yang luas mengenai apa itu gerakan feminisme dan berbagai macam teori-teori yang ada di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan di dalam video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom.